Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ragil Hendy Yuliar dari kelompok 27 Shift 3 pada praktikum Statistika 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mengerjakan tugas mingguan pada modul 2 yaitu modul estimasi parameter. Oke, sekarang kita langsung aja ke soalnya. Jadi untuk nomor satu di sini ada soal. Dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Nah, soalnya itu tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya penggunaan aplikasi yang menggunakan transfer bank. Nah, jadi untuk di sini, data di sini kita udah mengetahui untuk N-nya itu yaitu 700 dan juga 455 itu sebagai X-nya. Terus di sini juga kita udah dapet interval dari kepercayaan itu 90%. Berarti alfanya itu tinggal 100 dikurangi 90 yaitu 10. Berarti alfanya itu 10%. 10% itu kan 0,10 ya. Nah, di sini kita langsung aja masukin ke codingannya. Untuk codingannya itu yang pertama kita masukin aja N-nya 700, X-nya 455, terus P-nya itu berarti dari nilai si X-nya itu dibagi dengan nilai si N. Nah, itu menghasilkan P. Terus untuk alfanya kita masukin aja yang 0,10 tadi. Nah, kalau misalkan udah, kita mau mencari dari nilai si Z-nya itu. Jadi untuk mencari nilai si Z-nya itu, kita itu menggunakan codingan Kinorm. Habis itu kita masukin rumus yang 1 min alfa per 2. Nah, untuk selanjutnya itu kita mau mencari nilai dari standar error. Jadi rumus dari mencari standar error itu kita pakai SQRT. Nah, terus kita tinggal masukin si pH-nya ini, pH ini yang udah dibagi ini. Terus pakai rumus dari 1 min pH-nya dibagi sama N-1. N-1-nya itu 700. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal masukin rumus untuk mencari batas bawah dan juga batas atas, yaitu batas bawahnya itu kita pakai yang lower, habis itu bond, habis itu kita masukin tuh rumus-rumus yang tadi yang udah dimasukin, yaitu pH tadi, terus Z-nya tadi, sama standar errornya. Nah, bedanya kalau untuk lower itu menggunakan minus, dan juga kalau misalkan untuk upper itu menggunakan plus. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal tampilkan hasil aja kayak sebelum-sebelumnya. Nah, kalau misalkan udah, ini di sini kita tinggal running aja. Nah, jadi di sini kita udah ketahui nih, untuk pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank pada tingkat kepercayaan 90%, yaitu nilainya adalah mulai dari yang paling rendahnya itu 0,62 atau bisa dibilang 62% sampai ke 67,9%. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut ke aplikasi Minitab. Nah, di Minitab ini di nomor satu kita ke stat basic statistik karena tadi itu kita mencari satu proporsi. Jadi di sini kita klikin satu proporsi. Ini kita masukin yang summarize. Ini kita tinggal masukin data yang N sama yang X tadi. Jadi untuk yang atas ini kita pakai nilai X-nya yaitu 455 dan yang bawahnya itu kita pakai yang N-nya tadi. Optionnya kita samain yaitu 90 karena tadi persentasenya 90%, kita tinggal oke aja. Nah, jadi ini untuk hasilnya sama ya, mulai dari 61,9 atau 62% sampai ke 67,9%. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke soal kedua. Nah, di soal kedua ini ada soal bahwa penelitian yang dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita terdapat 110 yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Nah, di sini berarti itu sama kayak yang atas, yaitu tentang proporsi, tapi bedanya ini menggunakan dua proporsi, yaitu ada pria dan juga ada wanita. Yang dimana di sini kita udah mengetahui untuk nilai dari N pria ini kita ibaratkan sebagai N, N1. Yang wanita ini kita ibaratkan menjadi yang duanya.
Jadi untuk N1-nya itu 450, N2-nya itu 500. Terus yang 260 ini berarti kita udah ketahui ini sebagai X-nya, X1, dan ini juga sebagai X2-nya. Untuk nilai dari interval kepercayaannya itu 95%. Berarti alfanya yaitu 0,05. Selanjutnya kita tinggal masukin rumus aja. Oke, selanjutnya untuk pengaplikasian di RStudio-nya itu kita tinggal masukin aja rumusnya. Sama kayak yang tadi, kayak nomor satu tadi, yaitu mencari input data N1, X1, terus pH-nya. Kan N1-nya itu kan 450, X1-nya itu kan 260 ya. Jadi kita tinggal input aja 260 per 400 untuk mencari pH-nya. Terus untuk alfanya itu tadi 95%, jadi 0,05 berarti kita tinggal input aja. Untuk yang N2 sama X2 kita tinggal input aja, sama kayak yang pertama tadi. Nah, setelah kita udah input data pada P1 dan juga P2, selanjutnya kita mau mencari selisihnya, yaitu dengan cara mengurangi dari P1 ini dikurangi dengan P2 ini. Nah, selanjutnya itu kita mau mencari nilai dari standar errornya. Untuk rumus dari nilai standar error sama kayak tadi, yaitu pH 1 min pH per N ditambah, kalau ini ditambah, jadi P2 nya juga diinput sama kayak tadi rumusnya. Selanjutnya bakalan jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal mencari nilai Z-nya, yaitu pakai rumus kayak tadi, yaitu kinorm 1 min alfa per 2. Nah, selanjutnya kita tinggal sama kayak tadi yang kayak begini. Jadi batas batas bawah sama batas atasnya di input codingannya kayak tadi, kayak yang di atas, yaitu input-input yang pdiv ini. Terus kita masukin juga nilai dari Z-nya sama SE. Jadi sama kayak tadi, untuk yang nilai lower itu menggunakan minus, untuk nilai upper itu menggunakan plus. Selanjutnya kita tinggal input untuk menampilkan hasilnya. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal running aja. Jadi di sini kita sudah mendapatkan hasil untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop pada interval kepercayaan 95%, yang dimana didapatkan untuk interval pada pria yaitu 0,2994 bla 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 bla, dan juga untuk wanita 0,416 bla 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 bla. Untuk pria berarti 29,9%, untuk wanita berarti 41,6%. Selanjutnya kita bakal masuk ke aplikasi Minitab. Nah, untuk pada aplikasi Minitab ini, kita klik yang Start Basic Statistik. Karena tadi dua proportion, jadi kita pilih yang dua proportion ini. Ini kita pilih yang sum rate. Untuk sampel 1 kita tinggal masukin 260. Terus yang number of trial itu N-nya 450. X2-nya itu 110 dan juga N2-nya itu 500. Untuk optionnya kita pilih yang 95% ini benar. Kita tinggal oke aja. Nah, di sini kita udah dapat di sini bahwa sama ya sama yang di RStudio tadi. Jadi untuk pada pria itu 0,299 dan juga untuk wanita 0,4160. Selanjutnya kita bakal masuk ke soal ketiga. Nah, jadi untuk soal ketiga ini kita ada soal sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian diperoleh simpangan baku. Umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Nah, berarti untuk soal nomor 3 ini kita mencari untuk estimasi dari variansinya ini. Nah, ini kita kan udah dapet kan di sini untuk N-nya itu 9 dan juga untuk S-nya itu di sini kita ada 1,2. S2-nya itu kita tinggal S-nya ini dikuadratin. Selanjutnya kita tinggal masukin aja ke rumusnya ke RStudio ini maksudnya. Jadi kita tinggal input aja data yang tadi, yaitu N, S kuadrat, alfanya juga, sama DF-nya. Oke, jadi selanjutnya kita mau mencari nilai dari C-square-nya. Dari tabel untuk DF-nya itu kan DF-nya 9 ya. Jadi kita tinggal masukin aja pakai rumus KCHI, SQ. Terus kita masukin 1 min alfa per 2 DF.
Nah, selanjutnya di sini kita mau menghitung nilai dari interval kepercayaan untuk dari variansinya. Jadi kita itu menggunakan rumus var underscore lower sama var underscore upper. Jadi kita mencari variansi batas atas dan juga batas bawahnya. Jadi sama kayak tadi, tinggal di input-input aja. Kalau yang upper itu menggunakan plus, kalau yang lower menggunakan minus. Nah, selanjutnya kita bakalan menghitung dari standar deviasi atau simpangan bakunya. Jadi caranya itu menggunakan rumus dari SD lower dan juga SD upper untuk mencari batas atas dari standar deviasinya dan juga batas bawahnya juga. Yaitu kita tinggal input SKRT var lower var upper. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal cetak hasilnya aja. Oke, kalau misalkan udah, di sini kita tinggal running. Nah, jadi di sini untuk hasilnya kita udah dapet ini. Untuk variansi dan simpangan baku, umur pakai komponen elektronik, untuk interval 95% yaitu 0,81 dan juga 2,2982. Mungkin selanjutnya kita bakalan lanjut ke aplikasi Minitab. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini di Minitab, kita tinggal pilih yang stat, basic statistik, dan juga kita cari yang satu variansi ini karena tadi kita mencari variansinya. Terus di sini kita pilih yang standar, terus terus di sini kita pilih yang standard deviation. Untuk sampelnya kita pilih 9 dan juga standar deviasinya itu 1,2. Untuk optionnya itu kita pilih yang 95%. Kita ketik 95%. Kalau udah kita tinggal oke, tinggal oke. Nah, ini untuk desimalnya kita ubah dulu ke 4. Nah, jadi di sini sama ya untuk hasilnya. Jadi di sini hasilnya sama ya, yaitu 0,81 dan juga 2,2989. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.